Tanpa pikir panjang, Werkudara melangkah masuk ke samudra. Ombak bergelora tak mampu menghalangi kekuatan sang satria. Ia menyelam dalam-dalam, hingga dasar air terasa begitu sunyi. Tiba-tiba matanya menangkap pemandangan yang mengejutkan. Dewasrani tampak angkuh berdiri di atas punggung lembu Andini, titihan Batara Guru di tangannya. Sebatang panah memancarkan cahaya terang, siap diluncurkan lagi. Wah, tidak salah lagi, gumam Werkudara dengan nada geram. Itu Dewasrani. Betapa tega dia melukai adikku hanya demi wahyu. Ia segera berenang kembali ke permukaan, lalu berlari ke daratan. Dengan napas yang masih berat, Werkudara melapor kepada Semar tentang apa yang ia lihat. Sosok Dewasrani berdiri di tengah samudra, ditopang lembu Andini, memegang panah menyala terang. Mendengar itu, Semar menghela napas panjang. Wajahnya berubah serius. Dewasrani melampaui batas. Ini sudah keterlaluan, Werkudara. Yang masih dipenuhi amarah, bertanya lantang, lalu bagaimana langkah kita selanjutnya, Semar? Apakah kita serbu dia sekarang? Semar mengangkat tangan, memberi isyarat agar Werkudara menahan diri. Tenang, Nak Werkudara, serahkan urusan ini padaku. Dengan langkah mantap, Semar menatap samudera luas. Ia merapikan kainnya, lalu melangkah ke atas air. Ajaib, kakinya tidak tenggelam. Ia berjalan dengan tenang di atas ombak, seolah permukaan laut hanyalah jalan datar. Dari kejauhan, Petruk, Gareng, dan Bagong terperangah. "Loh, Bapak kok bisa jalan di atas banyu?" seru Bagong. Matanya membelalak. Gareng hanya mengangguk kagum. Sementara Petruk tersenyum kecil. "Itu karena Bapak kita sejatinya seorang dewa," ujarnya pelan, penuh kebanggaan. Semar terus melangkah, mendekati titik di mana Dewasrani berada. Setiap langkahnya memancarkan wibawa. Sosok yang tampak sederhana kini memperlihatkan hakikat sejatinya, penjaga keseimbangan dunia yang tak bisa diremehkan siapapun. Di tengah samudra yang bergelora, Semar terus melangkah mantap di atas permukaan air. Setiap langkahnya memancarkan wibawa yang tenang, membuat Dewasrani yang memandang dari kejauhan mulai gelisah. Dalam hati, Dewasrani mendesis, kalau yang terkena panah itu Arjuna, tentu pengikutnya tak akan tinggal diam. Punakawan pasti akan melindunginya. Maka, tanpa ragu, ia segera mengangkat panah yang menyala terang dan melepaskannya ke arah Semar. Anak panah menancap tepat di perut Semar. Namun, tak seperti yang dibayangkan Dewasrani. Semar tetap berdiri kokoh tenang, tanpa sedikit pun raut kesakitan. Ia bahkan memandang ke arah Gisik dengan senyum tipis. Di daratan, Petruk yang melihat kejadian itu menjerit kaget. "Loh, Bapak kena panah!" serunya. Kalut bercampur bingung.